Gadis itu dipaksa adik tirinya untuk menikah dengan preman, Nahui, dan pemuda kedua yang selalu berkeliaran di rumah bordil itu. Malah tidak pulang pada malam pernikahannya. Hal itu benar-benar membuat khawatir orang tua suaminya yang sudah tua. Maka, gadis yang pemberani itu langsung menunggang kuda untuk mengejar suaminya sejauh ribuan li. Saat ia mengenakan gaun pengantin berwarna merah tua. Menarik ejekan dari banyak anak muda kaya raya. Kecantikan kecil. Kau salah tempat, ya? Tempat berburu bukan tempat untuk melempar bola sutra. Benar juga. Siapa yang menentukan? Pengantin wanita tidak boleh datang ke tempat berburu? Kabur dari pernikahan untuk datang ke tempat berburu. Aku sangat mengaguminya. Sementara suaminya tidak mengenalinya. Gadis di depannya adalah istrinya sendiri yang baru menikah. Ketika gadis itu mendekatinya, suaminya malah dengan antusias meminta temannya memberikan gadis itu satu tempat untuk ikut serta dalam lomba memanah bersama mereka. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kukatakan, jika kau bisa mengalahkanku dalam memanah, kau bisa meminta satu permintaan padaku. Tentu saja. Selama kau bisa mengalahkanku. Apapun yang kau mau, akan kulakukan. Alasan gadis itu menggantikan adik tirinya untuk menikah dengannya adalah untuk biaya pengobatan ibunya. Dan tujuannya hari ini hanya untuk membawanya pulang dan menikahinya. Baik. Aku akan bertanding denganmu. Kemudian, teman itu memberitahu gadis itu bahwa suaminya selalu menempati peringkat teratas dalam ilmu pedang. Hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Bertanding dengannya sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Tapi gadis itu sama sekali tidak mengindahkan perkataan temannya itu. Bagaimana? Tidak berani. Cari tempat kosong di samping. Baiklah. Tidak perlu, setengah biji menonton drama. Di sini saja, setengah biji menonton drama. Oke, setengah biji menonton drama. Kalau begitu, akan kutemani kamu bermain. Setengah biji menonton drama. Sasarannya ada di tengah, setengah drama. 2 dari 3 kemenangan. Setengah drama, panah yang bagus. Dia cukup ahli. Bagus. Kenal lagi. Song Xiao benar-benar tidak menyayangi wanita cantik ya. Terhadap seorang wanita cantik kecil. Bahkan tega juga. Ini sama sekali tidak menarik. Tidak perlu berpikir. Tentu saja Tuan Muda Song yang menang. Ya memang. Betul sekali. Benar. Ini. Song Xiao ternyata kalah dari seorang wanita. Luar biasa. Aku akan menerima kekalahanku. Silakan katakan, kau ingin aku melakukan apa? Kembalilah denganku. Menikahlah denganku. Sampai saat ini, suami baru mengetahuinya. Gadis itu adalah pasangan yang dijodohkan dari keluarga Su. Dan langsung salah mengira gadis itu hanya seorang wanita matre, yang bisa melakukan apa saja demi uang. Maka langsung menolaknya. Melihat itu, gadis itu segera mendekati suaminya. Ancaman terhadap. Baru saja dia sendiri yang membuat perjanjian taruhan itu. Sekarang di depan begitu banyak orang. Mulai mengingkari janjinya. Mau ditaruh di mana mukanya nanti? Kau mengancamku. Ayo, suamiku. Suamiku. Sementara itu di ruang utama keluarga Song, orang tua sedang cemas menunggu kepulangan putra mereka. Di mata mereka, mereka selalu salah mengira. Gadis itu adalah seseorang yang lemah lembut dan penurut. Sama sekali tidak mampu membawa pulang putra mereka. Namun detik berikutnya, ayah, ibu, kami sudah pulang. Baik, 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 baik. Pulang saja sudah cukup baik. Katakan dulu ya.
Aku hanya setuju untuk kembali bersamamu, tapi belum setuju untuk menikah. Ini. Bertemu orang tuaku pun tak berguna. Selama aku tidak setuju, kau jangan harap bisa menikah ke keluarga Song. Anak laki-laki itu. Ibu, suruh orang mengantar Nona Su ini pulang. Tidak baik. Ada apa yang tidak baik? Ibu telah menandatangani surat pernikahan kalian. Nenek moyang di atas. Sekarang dia sudah menjadi istrimu. Ibu, kau. Aduh, ibu sedikit lelah. Kalian, rawatlah hubungan kalian dengan baik ya. Ah, begitu. Nak, kejadian itu sudah 3 tahun lalu. Kau tidak mungkin tidak menikah seumur hidup kan? Ayah dan ibumu juga menginginkan yang terbaik untukmu. Ayah juga tahu tentang ini. Ayah tiba-tiba teringat. Masih ada beberapa hal yang belum diurus. Seketika hari sudah berganti. Sahabat karib suami datang ke rumah, mengajaknya pergi bermain. Lalu mulai bercanda. Kudengar kau sudah menikah. Tidak takut ketahuan kakak ipar? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berhenti mengoceh. Hanya pernikahan pura-pura saja. Selembar kertas pun tak bisa mengikatku. Mustahil. Kakak Min luar biasa. Aku akan menurut keinginanmu, memanggil beberapa wanita cantik. Jangan sampai terlambat ya. Tidak. Baiklah. Aku pasti akan datang. Bagus sekali, Kak Min. Aku tahu kau pasti akan datang. Tempatnya? Di tempat biasa. Rumah Teh Mancun. Ingat ya, datang. Aku akan memberitahu mereka. Kapan kamu datang? Sejak kamu mengatakan pernikahan pura-pura. Song Min, kita sudah menikah. Jadi jalani hidup ini dengan baik. Aku bicara terus terang. Selain materi, ada juga reputasi Nyonya Muda Song. Kau tidak akan mendapatkan apapun di sisiku. Jika kau tak tahan lagi, ingin bercerai, aku selalu menyambutnya. Ini adalah bukti identitas keluarga Song. Bawa ini ke bank. Ambil sebanyak yang kau mau. Kemudian suami itu mengikuti sahabat karibnya, menuju rumah bordil Manchun Low. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang memberitahunya. Gadis itu mengambil uang dengan bukti yang diberikan suaminya. Dari rumah penukaran uang sebanyak 10 tael perak. Alasan gadis itu mengambil uang dari rumah penukaran uang adalah untuk mengobati ibunya yang sedang sakit parah. Dan dia juga menulis surat pengakuan hutang. Sementara itu, saudara tiri perempuannya melihat tuan muda keluarga Song berfoya-foya di rumah bordil Manchun Low. Seketika dia berlari ke jalanan untuk mengejek dan menertawakannya. Sunian, kau sama seperti ibumu yang tidak berguna. Kalian berdua tidak bisa mengendalikan laki-lakimu. Benar juga, dia tipe orang kaya raya. Bukan tipe yang bisa kau kendalikan. Kau kenapa lagi sih? Kakak tersayang, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, karena telah menikahinya untukku. Besok seluruh Jingzhou akan tahu bahwa kau menikah dengan putra kedua keluarga Song. Di hari kedua pernikahannya, dia membiarkan pengantin perempuan sendirian pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Kakak, kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Kakak, tuan muda Song dia sekarang sedang bersenang-senang. Ibu, semua hancur karena pernikahan ini. Aku tidak akan mengikuti jejakmu. Kali ini di Vietnam Selatan. Kau bertarung jangkrik dengan orang lain. Tapi kau menghasilkan puluhan ribu tael perak. Lain kali ajak juga saudara-saudaramu. Sekadar bermain-main. Ayo. Malam ini aku yang traktir. Kak Min benar-benar royal. Mari minum. Minum 1 gelas. Habiskan.
Kak Min, aku bilang, kau yang baru menikah ini, kakak ipar benar-benar percaya padaku, membiarkanku keluar bermain sendirian. Saudaraku Min, dia itu seperti melewati hamparan bunga, tanpa sedikit pun tersentuh. Jangan bicara seperti itu. Wanita di luar sana, bagaimana bisa dibandingkan dengan istri sendiri? Bisa dibandingkan? Kakak Min, kami akan menemani Anda minum. Nyonya tidak akan marah, kan? Minum saja, minum. Mengajak bicara tentang dia untuk apa? Mari, mari, minum. Benarkah? Nyonya ini, lantai atas sudah dipesan tamu terhormat. Tidak boleh masuk. Benarkah? Jelas-jelas dia yang berniat jahat. Kenapa aku harus merasa bersalah? Ada urusan. Aku datang untuk membawa suamiku pulang. Ingin tinggal di tempatku? Kalau begitu, kau harus menunjukkan kemampuanmu. Baiklah. Kebetulan aku juga ingin tahu. Apa yang biasanya kau sukai? Kau tidak keberatan aku tinggal, kan? Silakan. Ternyata, hanya seorang pelayan yang menyajikan teh dan air. Bagaimana? Kakak Min kita disukai. Ya, tapi saya dengar, dia sepertinya sudah menikah. Takut apa? Selama kakak Min menyukainya. Sampai ke hadapan istrinya. Istrinya masih harus menyuguhkan teh dan air untuk melayanimu. Begitu ya? Kapan aku pernah mengatakan itu? Maksudnya. Tapi, kakak Min kita juga bukan orang seperti itu. Bagaimanapun juga. Aku juga harus menceraikan istriku dulu. Baru bisa bersamamu. Menceraikan istri. Kau berpikir apa? Kakak Min memiliki banyak wanita. Mulai dari putri menteri. Sampai artis terkenal. Semuanya ada. Meskipun aku menceraikan istriku, belum tentu giliranmu. Banyak sekali ya. Kecantikan kecil. Jangan memikirkan kakak Min lagi. Bagaimana kalau mempertimbangkan aku saja? Kau pulanglah dulu. Sudah datang jauh-jauh. Pulang sepagi ini. Sayang sekali. Si cantik benar. Sudah datang jauh-jauh. Lebih baik menarikan satu tarian untuk semua orang. Setelah menari, aku akan memberitahumu. Rahasia kecil kakak Min. Baiklah. Aku sangat penasaran. Setelah puas bermain, pulanglah. Dia punya niat buruk. Kau tidak menyadarinya? Kau benar-benar berani melompat ya. Kau bisa bersenang-senang di sini. Mengapa aku tidak boleh menari? Kecuali kau sekarang kembali bersamaku. Aku hanya akan menari untukmu saja. Minum yang banyak. Minum yang banyak. Baiklah. Baiklah. Kakak Min, gadis cantik ini cukup seksi. Jika kau tidak suka. Kalau begitu, aku akan mengejarnya. Pergi. Cepat lihat, cepat lihat.
Saudaraku, lihatlah. Benar-benar cantik. Kecantikan yang luar biasa. Jangan melompat. Aku masih menyiapkan sebuah tarian. Apakah kau ingin pulang dan menontonku menari, atau di sini? Belum pernah ada orang yang berani mengancamku. Tetapi sekarang ada. Bantu aku menyiapkan pakaian seperti ini. Cepatlah. Kau pikirkan saja perlahan, aku akan mengganti pakaianku. Menarilah. Menari. Aku akan pulang bersamamu. Kalian bersenang-senanglah, aku akan menanggung biayanya. Tidak menarik. Kakak Min, selera Anda menurun, ya? Gadis ini, tubuhnya masih kurang menarik. Suamiku. Silakan turun dulu dan tungguku sebentar. Aku masih ada beberapa hal yang harus diurus. Hari ini di pintu gerbang, aku tahu sesuatu yang sangat menarik. Menurut kalian, bagaimana jika Song Min mengetahuinya? Temperamennya tidak terlalu baik. Song Min itu berpura-pura apa sih? Kalau bukan karena uang, apa aku mau datang bersamanya? Sabar saja. Kita setiap kali keluar bermain, bukannya beberapa puluh ribu tael? Tanpa dia, bisakah kau menjalani hidup yang hambar? Apakah punya uang itu hebat? Kalian makan dan minum miliknya, tetapi di belakang menggosipkannya. Siapa yang memberi kalian muka? Jika aku mengetahui kalian bertemu Song Min dan berpesta liar lagi, aku tidak bisa menjamin dia tidak akan mengetahuinya. Pergi dan beritahu ayahku untuk membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Zhao. Aku akan pergi sekarang. Tuan muda, bukankah Anda bermain baik dengan Tuan muda Zhao? Bagaimana dia bisa menyinggung Anda? Kecantikan kecil, jangan memikirkan Kakak Min lagi. Bagaimana kalau mempertimbangkan aku? Dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Suamiku, ayo pergi. Lain kali jangan menari di depan orang luar. Cemburu? Jangan sok tahu. Kau tetap istriku secara hukum. Aku hanya tidak ingin membuat keadaan terlalu canggung. Bisa tidak menari. Selama kau tidak pergi ke tempat seperti itu, aku secara alami tidak punya kesempatan untuk menari di depan orang luar. Kau mengancamku? Tidak, ini negosiasi yang ramah antar pasangan. Karena kita suami istri, bukankah kita harus melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri? Kau? Suamiku, aku belum siap. Orang tuaku menyuruhmu mengelola toko di rumah. Kurasa kau harus memikirkan hal ini dengan baik. Lepaskan aku. Apakah menantu perempuan yang begitu kuat itu tidak terlalu baik? Apa yang tidak baik? Memiliki seorang istri yang mau mengurusnya adalah keberuntungannya. Kau tidak melihat, dia jarang keluar berpesta liar akhir-akhir ini. Dia juga tidak berhubungan dengan teman-temannya lagi. Benar juga. Lebih baik meredakan sifatnya. Aku sudah tua. Meskipun Song Yao diadopsi oleh kita, dia tetap orang luar. Aku hanya merasa tenang jika kekayaan keluarga Song diberikan kepada Min. Aku khawatir tentang Min. Dia belum melupakan kejadian itu. Kau juga melihat kondisinya selama beberapa tahun ini. Membiarkannya mengelola toko sekarang, apakah itu terlalu terburu-buru? Biarkan istrinya yang mengkhawatirkannya. Kita juga saatnya menjalani hidup yang santai. Aku sudah menikah. Dia agak mirip denganmu. Penuh semangat dan sangat berwibawa. Tapi, dia tidak patuh dan pengertian sepertimu. 3 tahun telah berlalu, aku sangat merindukanmu. Suamiku, silakan turun dulu. Suamiku, kemana kau pergi? Apakah kau lupa bahwa kau harus lapor ke toko nanti? Tidak. Apakah kau tidak senang? Jika kau benar-benar tidak suka bekerja, maka kita tidak akan pergi. Aku akan menafkahimu. Aku tidak apa-apa. Silakan pergi ke toko dulu. Aku akan datang nanti. Sungguh. Jangan membiarkan aku menunggu. Kalau tidak, sudah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu. Ibu, mengapa kau keluar dari klinik? Aku akan mengantarmu pulang. Nian, kudengar ayahmu memaksamu menikah dengan Song Na. Bagaimana kabarmu? Ibu tidak akan berobat lagi. Kita tidak akan menikah. Kita pulang, ya? Ibu, bagaimana bisa begitu saja tidak berobat?
Suamiku sangat baik padaku. Jangan percaya gosip di luar. Semua ini karena tubuh ibu yang lemah. 3 tahun yang lalu, jika bukan karena ibu, kau sudah bersama orang yang kau sukai. Tidak perlu menderita seperti ini. Ibu minta maaf padamu. Ibu, itu semua sudah terjadi di masa lalu. Suamiku benar-benar baik padaku. Lain kali, aku akan mengajakmu bertemu dengannya. Kau akan tahu. Baiklah. Suamiku, kau datang. Ayah dan ibu mengatakan bahwa kita harus mencobanya dulu, mulai dari pekerjaan kasar. Kita? Ya. Aku akan selalu bersamamu. Kalau begitu, istriku bekerja keras. Sunian, mengapa kau di sini? Untuk menemani suamiku bekerja. Bekerja? Siapa yang tidak tahu bahwa Songna itu pengangguran? Toko keluarga Song selalu dikelola oleh kakak Yo. Kurasa kau datang untuk menggoda kakak Yo. Seorang wanita yang sudah bersuami, tidak tahu malu. Lalu, kau datang untuk apa? Aku. Tentu saja untuk mencari kakak Yo. Untuk membina hubungan. Aku akan segera menjadi nyonya keluarga Song. Kau tunggu saja sampai kau diinjak-injak olehku. Karena suamimu tidak berbakti. Apa yang sedang kalian lakukan? Terima kasih, kakak Yo. Jangan pedulikan dia. Dia hanya wanita yang ingin memanjat. Benarkah? Aku adalah istri Song Min. Ternyata adik ipar. Kakak baru-baru ini tidak ada di Jingzhou. Jadi tidak dapat menghadiri pernikahanmu dan Min. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kalian. Ada di dalam. Aku akan membawamu mengambilnya. Kakak Yo, aku buta mata ya? Tidak melihat calon nyonya keluarga Song ini. Maaf, kau belum menikah. Sunian, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Jangan kaget. Aku tahu kau menggantikan Suhui untuk menikah dengan adikku. Benar-benar disayangkan. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Hanya bertukar perasaan denganmu. Tidak perlu. Suamiku akan segera datang. Lebih baik kalian bersaudara saja yang bertukar perasaan. Song Min tidak akan datang. Sejak kekasihnya meninggal, dia menjadi orang yang tidak berguna. Mengikuti orang yang hatinya masih terisi oleh orang lain, apa masa depannya? Lebih baik pertimbangkan aku. Bocah bau ini selalu mencari berbagai alasan untuk kabur. Cuaca hari ini, apakah dia benar-benar akan datang? Dia berani tidak datang. Kemari. Pergi. Ini untuk apa? Untuk memanaskan si bocah itu. Nona Su dan Song Dashan memang serasi. Berjalan di jalan benar-benar serasi. Menikah dengan Song Min, anak manja itu, benar-benar disayangkan. Baru saja Tuan Muda Song membawa orang itu masuk dengan terburu-buru. Mungkin mereka saling menyukai. Di dalam pasti sudah tidak sabar. Bagus sekali. Kakak, tolong jaga dirimu. Selain latar belakangnya, di mana dia lebih baik dariku? Mengelola keluarga Song selama bertahun-tahun, bukan anak kandung bagaimanapun juga. Aku sangat berbakat. Mengapa ayah memberikan semua kekayaan keluarga kepada Songna itu? Song Yo, tenanglah. Lihat, baru beberapa hari menikah, kau juga memihaknya. Apakah kau sakit? Toko ini selalu aku kelola. Tanpa izin dariku, siapapun tidak boleh masuk. Selama kau bersamaku, keluarga Song ini akan kita kendalikan. Aku memperingatkanmu, cepat lepaskan aku. Kalau tidak aku akan memanggil orang. Kau berteriak sekeras apapun tidak akan ada yang membantumu. Tidak akan ada yang datang membantumu. Kau semakin berteriak, aku semakin bersemangat. Benarkah? Kalau begitu jangan salahkan aku. Song Yo, kau berani menyentuh orangku? Masih bersemangat? Aku menyuruhmu jangan menggangguku. Berlatih tinju dengan kakak. Kakak, lain kali lebih banyak berlatih. Lihat tubuhmu yang lemah ini. Bahkan tidak bisa mengalahkan Sun Yan Yang. Lemah ini. Kau datang sendiri untuk apa? Aku tidak ingin mendengar gosip tentang istriku dan kakak di toko sendiri. Cemburu? Aku percaya kau tidak buta. Pria ini jelas bukan orang baik. Aku bisa bergosip apa dengannya? Itu juga benar. Pergi. Bekerja dengan baik. Berjuang untuk menggantikan kakakmu secepatnya. Baiklah. Semuanya menurut istri. Kalian? Aku masih di sini. Bagaimanapun juga kau di sini. Lihat hal bodoh yang baru saja kau lakukan. Aku umumkan, Song Min, jika tidak ada kesalahan besar.
Akan mengambil alih posisiku dalam 1 bulan. Akan menjadi kepala keluarga Song. Adikku tersayang, aku jamin, selama 1 bulan ini, kau pasti tidak akan melakukan kesalahan besar. Suamiku, aku menghitung uangnya. Kakak selama ini mengelola toko keluarga Song dengan baik. Semua terlihat baik di buku besar ini. Tapi, aku masih menemukan beberapa entry yang tidak beres. Mengobrol dengannya semalaman, tidak bosan ya? Baru saja menyinggungnya hari ini, lebih baik tahu lebih banyak. Berjaga-jaga selalu tidak salah. Nona Su dan Song Dashan memang serasi. Berjalan di jalan benar-benar serasi. Menikah dengan Song Min, anak manja itu, benar-benar disayangkan. Kau melakukan apa? Suara Sempoa terlalu berisik. Mengganggu tidurku. Oke, seperti ini tidak akan mengganggumu kan? Tuan muda, mereka bilang sudah memberitahu beberapa pengurus. Tidak akan ada yang setuju Song Min naik jabatan. Kata-kata beberapa orang tua itu, dengarkan saja. Bocorkan bisnis Song Min kepada pesaing. Aku ingin mereka tahu, hanya aku yang bisa mendatangkan keuntungan bagi keluarga Song. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tenang, ikuti aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Terima kasih, Tuan Muda. Mengapa akhir-akhir ini tidak ada gosip tentang Song Min? Aku memberimu 50.000 tael setiap bulan. Pekerjaan kecil ini pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Suamiku, bangun. Jangan lupa kita harus membicarakan bisnis hari ini. Jangan pergi.
Bangun. Aku hitung sampai 3. Menantu perempuan, ibu mendengar kalian bertengkar tadi malam. Min tidak menganiaya kamu, kan? Kalian? Ibu, mengapa kau datang? Kalian bekerja keras akhir-akhir ini. Ibu sengaja membuatkan kalian sarapan. Terima kasih, Ibu. Bukankah kalian harus pergi ke toko? Lambat sekali. Ibu, kita pergi ya. Ibu, kita pergi dulu. Baiklah, baiklah. Matahari terbit dari barat. Suamiku, malam ini kita harus membicarakan bisnis dengan keluarga Wang. Aku telah menyusun data mereka. Silakan lihat dulu. Letakkan saja dulu. Baiklah. Kalau begitu kau ingat untuk melihatnya. Aku akan membelikanmu kue yang paling kau sukai. Kakak Min, jangan sibuk. Malam ini ada seorang wanita panggilan baru di rumah bordil. Tubuhnya. Waktu hampir tiba. Mengapa suamiku belum datang? Menunggu Song Min? Apa urusanmu? Adik ipar? Mengapa harus begitu kasar? Orang seperti Song Min, kau pikir dengan beberapa kata saja kau bisa mengubah sifatnya? Apa maksudmu? Lihat sendiri saja. Kau akan tahu. Aku mendengar dia pergi ke rumah bordil lagi. Tidak mungkin. Tidak tahu apakah adik ipar pernah mendengar kalimat ini? Anjing tidak bisa mengubah sifatnya. Aku belum melihatnya sendiri. Jangan menuduh di sini. Kau benar-benar mencintainya. Tapi, ada masa lalu yang tidak akan pernah bisa kau terima. Masa lalu apa? Untuk saat ini aku tidak bisa memberitahumu. Kecuali, kau bersamaku. Aku jamin, apa yang bisa diberikan Song Min padamu, aku akan memberimu lebih banyak. Omong kosongmu itu ingin mempengaruhiku? Lupakan saja. Bagaimana? Song Min rajin dan bersemangat. Kau takut? Aku akan takut padanya. Pokoknya aku percaya Song Min. Lain kali jangan mengoceh lagi. Hati-hati aku cabut lidahmu. Bukankah dikatakan bahwa yang akan datang untuk membahas kerjasama adalah tuan muda keluarga Song? Mengapa datang seorang wanita secantik ini? Maaf, Song Min ada urusan mendadak. Aku adalah pengurusnya. Sunian, hari ini aku yang akan membicarakannya. Kurasa keluarga Song tidak tulus. Tuan Wang, selama keuntungannya cukup besar, siapapun yang membicarakannya tidak masalah. Begini, hari ini keluarga Song yang salah. Aku akan menghukum diri sendiri 3 cangkir, untuk meminta maaf kepada Tuan Wang. Ternyata cukup berani. Ayo, ayo. Bagaimana bisa berbisnis sambil berdiri? Duduk. Ayo minum dan ngobrol. Tuan Wang, sekarang kita bisa membicarakan hal penting kan? Jangan terburu-buru. Kita makan dan minum dengan baik. Lalu bicara juga tidak apa-apa. Tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi akan mabuk. Bukankah ini yang aku inginkan? Tuan Wang, tolong jaga dirimu. Nona Su, berlebihan. Karena sudah mabuk, aku Wang akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Suamiku adalah Song Min. Dia akan menjemputku. Kau adalah istri Song Min. Dia seorang pria. Tetapi dia bersembunyi. Membiarkan istrinya yang melayan tamu. Tuan Wang, Song Min tahu kau menyentuh istrinya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku tahu maksudmu. Tapi tolong lepaskan aku. Ternyata wanita yang cerdas. Song Na itu, karena membiarkanmu keluar untuk berbisnis, tentu tidak peduli dengan hidup matimu. Tuan Wang. Karena kita akan bekerja sama, aku tidak akan menyentuhmu. Kerjasama antara Song dan Wang, ini bisnis yang sangat besar. Tapi kau tergoda oleh nafsu. Nona Su. Kau juga tahu, bisnis kita berdua cukup besar. Bagaimana kalau kita memperdalam hubungan kita?
Tenang saja. Kerjasama antara kedua keluarga kita. Aku hanya mengakui Nona Su. Baiklah, kali ini kerjasama dengan Biro Kurir Gerbang Naga. Itu suara Sunian. Song Min, aku membencimu. Pergilah dan bantu aku mengurus sesuatu. Kakak Min, apa katamu? Keluarga Wang berani melakukan hal seperti ini? Kalau begitu, hancurkan mereka. Tapi jangan sampai meninggalkan jejak. Tenanglah, Kakak Min. Aku paling ahli dalam melakukan hal-hal seperti ini. Tapi, Nyonya sudah berada di gang kecil. Aku sudah membuatnya lumpuh separuh badan. Tidak perlu lagi aku yang turun tangan, kan? Ini semua masih belum cukup. Aku ingin dia benar-benar lenyap. Kau mulai sekarang, lakukanlah hal-hal yang lebih berguna. Lagi pula, makan, minum, bermain-main, bukan rencana jangka panjang. Tidak mungkin, Kakak Shan, tidak menyangka kata-kata itu. Ternyata keluar dari mulutmu. Benar-benar demi kakak ipar, menjadi pria keluarga yang baik. Kurangilah omong kosongmu, cepatlah bekerja. Aduh, kau jangan bergerak dulu. Dokter bilang kau perlu istirahat. Sebisa mungkin berbaringlah. Aku, malam ini, bukan sengaja tidak menghubungimu. Biar pengawal Longman mendapat pesanan besar. Datang langsung ke sini. Aku akan pergi bernegosiasi dulu. Dan sudah sepakat. Yaitu yang lebih kaya dari keluarga Wang. Biro kurir terkenal, Longman. Baiklah. Kerja bagus. Kesempatan seperti ini kalau dilewatkan akan hilang. Kau seharusnya pergi dulu. Maafkan aku. Membuatmu menderita penghinaan seperti itu. Hanya dengan kata maaf. Permintaan maafmu terlalu tidak tulus. Oh, aku mengerti. Nyaman. Seandainya bukan karena kamu terluka, aku tidak akan melayanimu. Lebih kuat lagi.
Bisakah kau melakukannya? Coba saja, kau akan tahu. Sun Yan hampir membunuh Tuan Wang. Kau telah kehilangan pedagang besar seperti itu. Kau tidak pantas menjadi pewaris. Kakak, selama bertahun-tahun ini, aku pikir kau sudah mengerti. Yang tidak ku mau. Barulah kau bisa mendapatkannya. Inilah wajahmu yang sebenarnya. Dia tahu. Dia tahu di hatimu. Masih menyimpan wanita lain, kan? Kakak, silakan. Anak nakal. Memiliki pesona sepertiku di masa muda. Menantu yang baik. Beri dia beberapa villa onsen lagi. Untuk menantuku. Benar-benar seperti lumpur, tak bisa dibentuk. Menantu. Ada sesuatu. Kau, bukankah pagi ini kau bilang tidak akan datang? Surat cerai. Kau serius? Kalau kau sobek, aku bisa menulis lagi. Sebulan kemudian, pengurus keluarga Song akan menilai secara kolektif. Apakah kau mampu menjalankan tugas majikan baru? Mereka akan membuat keputusan. Jika lebih dari setengah mereka setuju, maka mari kita jalani hidup dengan baik. Jika kau tidak berhasil mendapatkannya, tanda tangan saja. Tanda tangan saja, tanda tangan saja. Apakah aku menandatanganinya? Justru malah sesuai keinginanmu. Aku tidak mau. Ayo, silakan ke sini. Tenang saja, Tuan Ibu. Keluarga Song kami terkenal sebagai toko tua yang sudah berdiri selama seabad. Menantu perempuan, tetap saja caramu yang efektif. Dengan sedikit gertakan, anak muda itu benar-benar tertipu. Ayah, aku serius. Dia tidak mau maju. Maka aku akan menceraikannya.
Serius. Gawat, gawat. Kali ini benar-benar kacau. Kau tidur di kamar tamu saja, Nyonya. Suamiku, kau pasti lelah. Jangan baca dulu. Minumlah sup ayam ini. Dia benar-benar ingin bercerai denganku. Tidak perlu. Aku tidak lelah. Kakak meninggalkan banyak masalah yang belum selesai. Jangan ganggu aku. Kau pulanglah dulu. Ayo, ayo, ayo. Kau bertindak bodoh. Ingin bercerai denganku. Tidak mungkin. Sunian, jangan kira suamimu. Singkirkan kakak Yo. Apakah kalian benar-benar bisa mengelola keluarga Song dengan baik? Orang yang tidak berguna akan tetap tidak berguna. Nanti, aku ingin melihat kalian menangis dan berlutut, memohon kakak Yo kembali untuk memimpin. Bagus. Maka mari kita nantikan saja. Aku lupa memberitahumu. Keluarga Su dan beberapa saudagar kaya mendengar keluarga Song ingin seorang pengangguran yang tidak berguna untuk mengambil alih. Mereka pun membatalkan kerjasama dengan keluarga Song. Kau dan Song Yo yang bermain curang. Sunian, keluarga Song, suatu saat nanti pasti akan memohon agar kakak laki-laki Yo kembali. Kau sehebat apapun. Menikah dengan suami yang salah, seumur hidup ini, hanya pantas menjadi pembantu untukku. Maka aku juga harus berterima kasih padamu. Seandainya kau tidak mengancamku untuk menikah sebagai pengganti, aku juga tidak akan bertemu suami sebaik ini. Apakah aku yang salah memilih suami? Atau kamukah yang buta? Sebulan kemudian akan terlihat hasilnya. Kau, Sunian, kau akan menyesal. Tidak apa-apa kan? Jika tidak mampu, jangan ikut campur. Nanti jangan sampai menyeret kakak Yo untuk membersihkan kekacauan kalian. Suamiku, apa yang kau lakukan ini? Kita adalah suami istri. Hartaku, seharusnya memang kau yang mengurusnya. Jika suatu hari aku membuat keluarga Song bangkrut, kau masih bisa membawa beberapa barang pergi. Suamiku, aku percaya padamu. Kita pasti bisa menjalani hidup dengan baik dan membuat orang-orang yang meremehkanmu semua memandangmu dengan kagum. Baiklah. Song Min, benarkah kau? Dengan penampilan seperti ini, aku hampir tidak mengenalimu. Aku hampir tidak mengenalimu. Aku baru saja pulang dari Jinzhou. Malam ini, aku akan memanggil beberapa wanita cantik untuk berkumpul bersama. Ada urusan bisnis yang ingin kubicarakan. Tidak jadi pergi. Setiap hari hanya bekerja. Betapa membosankannya. Kebetulan, saya punya satu bisnis. Saya berikan padamu secara cuma-cuma. Mari kita langsung sepakati.
Baiklah juga. Benarkah kau setuju dan tidak akan menyesal? Menyesal itu seperti anjing. Hal kecil, puas kan? Pergi. Kita berdua harus minum satu gelas. Karena bisnis sudah selesai. Mengapa membuang-buang waktu makan dan minum? Sudahlah. Nanti saja kalau aku sudah luang. Aku undang kamu lagi. Hari ini aku tidak jadi pergi dulu. Kau ini, Song Min, kau tidak jadi pergi. Aku akan membatalkan janji ini. Kau tunggu sebentar. Ayo, antar ini kepada istriku. Jika rusak atau tidak sampai, aku akan mempertanggungjawabkan. Dan lagi. Ingat katakan kepada istriku bahwa aku pergi minum bersama teman-teman pria. Hanya minum alkohol, tidak memanggil wanita. Ah, hebat. Ini kau. Telah dirasuki. Baru sebulan tidak bertemu. Sudah menjadi anak yang berbakti. Suamiku tersayang. Jangan bercanda. Mau minum lagi atau tidak? Pergi, pergi, pergi. Jangan panggil Nona. Minum saja. Mengantar makanan untuk Song Min. Ada urusan. Aku sangat penasaran. Ketulusan hatimu akan berakhir sia-sia. Tidak perlu repot, kakak. Nyonya muda, Nyonya muda. Li Xiao mengantarkan surat untuk Anda. Tuan muda. Berikan padaku. Aku akan memberikannya sendiri kepada adik-adikku. Untuk Nyonya. Hari ini aku ada acara. Takutnya pulang akan terlambat. Jangan khawatir. Sungguh dinantikan ya. Adegan kekasih yang bermusuhan. Aku suka. Song Min. Saya bawakan makanan untukmu. Song Min. Menantu perempuan sayang. Bagaimana kalau kau tidur dulu? Tunggu sampai Min kembali. Ibu akan menghukumnya untukmu. Ibu, aku tidak mengantuk. Kalian tidur duluan saja. Biarkan saja. Meskipun Min Er tidak mengatakannya. Tapi ibu bisa melihatnya. Dia sangat menyukaimu. Bahkan demi kamu. Dia juga pasti tidak akan bertindak sembarangan. Kau adalah keluarga Song, si perempuan tua yang jelek itu. Ya, akulah dia. Tidak terlalu buruk juga. Anakku sudah menikah. Di hatinya hanya ada istrinya sendirian. Keluarga Song kami tidak menyambutmu. Nyonya, terima kasih telah mengantar suamiku kembali. Sudah larut malam begini. Suamimu diantar oleh seorang wanita cantik yang membuatku iba. Kau sama sekali tidak marah, nona kecil? Kau jelas-jelas bisa hidup baik-baik, menikah dengan pria yang baik. Mengapa kau harus melakukan pekerjaan seperti ini? Merusak hubungan orang lain? Ayah sudah lelah. Kita tunggu sampai Song Min sadar dulu. Sekarang sudah larut. Kalian pulang saja dan istirahat. Jaga kesehatan. Silakan pulang.
Apa yang kau suruh aku lakukan, sudah kulakukan. Mereka memang pasangan yang sangat mesra. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cicilan terakhir, ingat ya, bayarkan padaku. Nyonya. Setelah kau bangun, akan kuurus kau. Song Min, mengapa masih tidur? Apakah tadi malam saudara yang memperkenalkan wanita cantik itu kepadamu terlalu bersemangat? Tunggu sebentar. Kakak ipar, aku salah. Aku hanya mengarang cerita. Song Min semalam tidak melakukan apapun. Dia bahkan untuk pergi minum bersama kami saudara-saudaranya saja harus mengirim orang untuk mengantar surat kepadamu. Surat? Surat apa? Surat pemberitahuan dari Song Min untukmu. Kau tidak menerimanya? Aneh sekali. Aku sendiri melihatnya. Song Min memberikan surat itu. Tanya saja pada seseorang, pasti tahu. Beginilah keadaannya. Song Zhou. Ini. Aduh, jangan bicara lagi. Kalau begitu, kau bicarakan dengan anakmu. Kau katakan saja. Kau yang katakan. Atau kau saja yang bicara. Ibu, kalian kenapa ada di sini? Dia di mana? Anakku, minum dulu sup penawar mabuk, baru kita bicara. Ibu, ada apa sebenarnya? Silakan katakan. Jangan terburu-buru dulu. Kau masih ingat? Kemarin kau pulang bagaimana? Ibu, istriku di mana? Oh, aku mengira kau ingin bercerai denganku lagi. Begitu pikiranku tadi malam. Tidak apa-apa. Ayah, ibu, kalian belum memberitahunya? Ternyata selama ini, kisah-kisah cintamu yang sembrono, semuanya ulah kakakmu. Dan juga orang-orang yang telah menyesatkanmu. Sebagian besar adalah dia. Sengaja diatur. Semuanya untuk membuatmu menjadi tidak berguna. Agar dia sendiri yang mewarisi keluarga kita. Usaha keluarga Song. Keluarga kita bisa mendapatkan Nian-Nian. Ini benar-benar keberuntungan besar. Kalau tidak, sampai sekarang kita masih dibohongi. Sudah dibesarkan selama 20 tahun lebih. Tidak menyangka memelihara ular berbisa. Tidak apa-apa, nak. Orang tua sudah mengirimnya kembali ke tempatnya seharusnya. Uang keluarga Song. Sepeser pun dia tidak akan mendapatkannya. Aduh. Kakak ipar, mengapa kau tidak menangkapku? Sakit sekali. Kau tahu aku adalah kakak iparmu, malah bersandar di dadaku. Ini kecelakaan, kakak ipar. Kakak ipar, bisakah kau membantuku berdiri? Oh, bukankah kau bisa berdiri sendiri? Kakak ipar, kudengar kau sudah mengambil alih toko keluarga Song. Selamat ya. Oh, ada lagi? Kakak ipar, Sunian itu hanyalah seorang wanita yang tidak setia. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Siapa yang pantas? Untukmu? Kakak ipar, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia Sunian. 3 tahun yang lalu, dia pernah kabur dengan orang lain, bahkan sampai menimbulkan skandal. Kau tidak tahu, kan? Dia yang masih gadis, sudah berselingkuh dengan pria lain. Setiap hari menulis surat, saling mengungkapkan isi hati. Mereka berdua bahkan sudah sepakat untuk kabur bersama. Mungkin saja,
Dia sudah lama bukan gadis suci lagi. Sama sekali tidak pantas menjadi nyonya muda keluarga Song. Menulis surat kepada Song Min. Aku berbeda dengannya. Dari awal sampai akhir. Aku hanya menyukai kamu. Bicara saja kalau mau bicara. Jangan main tangan. Sebenarnya, orang yang sejak awal ingin menikah denganmu adalah aku. Sun Yanlah yang merencanakannya. Dia menikah menggantikanku. Kita seharusnya sepasang kekasih. Aku tidak tertarik dengan semua ini. Song Min, aku menunggumu. Katanya tidak tertarik. Wajahnya sudah berubah. Sun Yan, hari-harimu yang indah sudah berakhir. Benar-benar orang yang sudah terbiasa miskin. Minuman murahan apa yang kau minum? Kau. Ya, ya, kamu. Pergi belikan kue dari toko Li untukku. Kue yang paling mahal. Dan seduh juga teh terbaik berkualitas tinggi. Song Yo sudah pergi. Siapa yang memberimu keberanian untuk ikut campur di sini? Sun Yan. Aku akan segera menggantikanmu. Sudah menjadi nyonya muda yang baru. Salahkan dirimu sendiri saja. Sudah menikah selama ini. Bahkan hati suamimu sendiri pun tidak bisa kau raih. Tidak panas juga. Siang-siang begini bermimpi apa sih? Sun Yan, kau iri saja sana. Dari kecil sampai besar, semua milikmu. Selama aku suka, semua bisa kurebut. Kali ini pun tak terkecuali. Yang bisa direbut hanyalah sampah. Aku tidak sudi menginginkannya. Yang tidak bisa direbut, barulah milikku. Sun Yan, kau hanya keras kepala saja. Sama seperti ibumu yang tidak berguna itu. Cepat atau lambat kau juga akan ku usir dari keluarga Song. Satu kata satu tamparan. Kau berani mengumpat lagi. Sun Yan, kau tidak akan senang lama-lama. Aku sudah menceritakan perbuatan burukmu di masa lalu pada Song Min. Ada apa? Ada apa yang membuatmu tidak senang? Ceritakan padaku. Aku akan membantumu menghukumnya. Kau hari ini sudah bertemu Su Hui? Adik tiruku itu. Bertemu di depan pintu. Apa yang dia katakan padamu? Dia berkata, kau dulu pernah menulis surat untuk pria lain? Pernah. Kau keberatan? Aku pernah menyukai seorang gadis. Kami sama sekali belum pernah bertemu. Tapi, di atas kertas, kami saling menemani. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Katanya. Ibunya sedang sakit keras. Ibu tirinya tidak baik padanya. Maka kami sepakat bertemu di pinggiran utara. Aku berjanji akan membawanya pergi. Tapi, hari itu dia membatalkan janji. Kemudian, aku mendengar kabar tentang dia lagi. Bahwa dia meninggal dunia karena sakit keras. Kau adalah dia, bukan? Xiao Hui, ibuku kondisinya semakin memburuk. Sekarang keadaannya tidak jelas, antara hidup dan mati. Dokter bilang, bisa dirawat dulu dengan obat agar tetap bertahan hidup. Tapi biaya obatnya 500 tael perak. Kau tahu di mana ayah? Aku tidak menemukannya. Ayah sepertinya pergi ke keluarga Song untuk membicarakan bisnis. Sekarang kau pergi ke sana dan cari dia. Masih sempat. Baik, terima kasih. Bodoh.
Ayah sudah lama pergi ke Jinzhou. Kau bisa menemukannya baru aneh. Bertemu denganmu. Jika dihitung, sudah 3 tahun. Bagiku, meskipun hanya beberapa patah kata, namun ia telah mengungkapkan isi hatinya. Awal bulan ketiga, bertemu di utara kota dan pergi bersama ke Taman Persik. Sejak saat itu kita akan selalu bersama, sampai rambut memutih. Ingin lari? Mustahil. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Tapi jangan lagi menulis surat untuk kakakku. Dia sudah meninggal. Kakakku menderita penyakit berat. Dan sudah meninggal. Lebih baik memang begitu. Ibu dan anak itu meninggal karena sakit. Agar tidak sial. Jadi begitu. Suhui. Aku tidak akan melepaskan dia. Saat itu aku pikir kau menyesal. Maka aku tidak menulis surat kepadamu lagi. Kemudian, aku berusaha keras belajar keterampilan di luar, menghasilkan uang untuk mengobati penyakit ibuku. Begitulah seterusnya. Jadi aku pun tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu lagi. Maaf. Seandainya aku tahu lebih cepat. Aku. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Kita seperti ini sekarang. Bukankah juga baik-baik saja? Aku harus membuat Suhui menyesal atas semua yang telah dia lakukan padaku. Karena ada orang. Tuan muda, ada apa yang bisa saya bantu? Sebarkan berita ini. Katakan bahwa Suhui telah menyinggungku. Kerjasama dengan keluarga Su di masa depan. Berarti melawan aku, Song Min. Ya. Suamiku. Sekarang kau semakin terlihat seperti kepala keluarga. Itu. Apakah kau suka? Suka. Sejak pertama kali bertemu. Sudah suka. Benar, kebetulan sekali. Aku juga.